Konflik terbuka antara Denny Sumargo dengan DJ Ferny Hassan terus mendapatkan sorotan publik serta netizen. Dan salah satu yang turut berkomentar adalah Dr. Richard Lee. Ya, Dr. Richard Lee pun sebut kecil kemungkinan Ferny Hassan memenangkan hasil tes DNA keduanya dengan Denny Sumargo. Ya, Dr. Richard Lee pun juga menyebutkan ia yakin 100% hasil tes DNA pertama pasti akurat dan akan menjadi berita yang sangat mengejutkan jika hasil tes DNA ulang tersebut berbalik seperti apa yang sedang diperjuangkan oleh DJ Ferny pada saat ini. Lantas seperti apa kepercayaan diri seorang Dr. Richard Lee terkait kemenangan Denny Sumargo melawan seturnya DJ Ferny Hassan? Benarkah Dr. Richard Lee pun juga yakin menang jika bertaruh hasil tes DNA kedua pasti akan serupa seperti hasil tes DNA sebelumnya? Sementara itu, Dr. Richard Lee pun akhirnya angkat bicara terkait mantan adik angkatnya Farel Aditya yang kini memilih untuk berdiri di samping pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution. Ya, memberikan ucapan selamat dan mengatakan jika ada kecocokan sang mantan adik angkat dengan mantan pengacaranya, Dr. Richard Lee pun juga angkat bicara mengenai selentingan kabar yang menyebutkan ia memanfaatkan Farel untuk konten-kontennya di sosial media. Lantas, bagaimanakah Dr. Richard Lee menjawab soal dirinya yang dikatakan memanfaatkan adik angkatnya? Seperti apa pula kegeraman Dr. Richard Lee, di mana kebaikan hatinya yang seakan dibalas air tuba oleh Farel. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, kemelut panjang yang menyeret nama Denny Sumargo dengan seorang wanita bernama Ferny Hassan alias DJ Ferny agaknya belum juga menemukan kata sepakat. Ya, berulang kali tampil di depan awak media ataupun muncul dengan kontroversinya yang meminta untuk melakukan tes DNA ulang. Permasalahan ini sepertinya juga menimbulkan kegeraman tersendiri bagi dokter sekaligus pengusaha di bidang kecantikan Dr. Richard Lee. Mencoba angkat bicara sedikit terkait hasil tes DNA. Sebagai dokter yang juga berpengalaman di bidang kedokteran sekian lama, Dr. Richard Lee dengan tegas dan telak pun mengatakan, tes DNA pertama pun harusnya sudah sangat akurat dan kecil kemungkinan presentase kesalahannya. Karena menurut Dr. Richard Lee, hasil tes DNA dalam dunia kedokteran hasilnya adalah 99,9% akurat dan hal yang memungkinkan adalah kesalahan tersebut hanyalah 0,1%. Selain itu, Dr. Richard Lee pun juga menyebutkan tidak sembarangan laboratorium ataupun rumah sakit yang bisa mengeluarkan hasil tes DNA, sehingga hasil yang dikeluarkan pun sangat dipertanggungjawabkan dan sulit sekali untuk adanya kesalahan di dalamnya. Aku juga bingung ya, yang satu menurutku sudah terluka sekian lama, yang satunya lagi masih bingung itu anak siapa, aku juga bingung juga ya. Ya kalau mau cepat selesai di tes DNA secepatnya aja lah. Kan dua-duanya sudah mau juga masalah. Aku kenal dengan Denny Sumargo, kenal dekat ya. Dari kejadian kemarin dengan Kartika Putri kan aku kenal dekat dengan Denny Sumargo. Sebetulnya aku nggak mau kontenin ini sih, aku nggak mau bawa podcast ini sih sebenarnya karena kan nggak enak dengan Denny sebenarnya. Tapi pada waktu ngobrol sebentar, pada waktu itu aku lupa ya bahas apa ya. Ci Olivia bilang nggak ada masalah, dia bilang. Oh ya sudah kalau aku bilang kalau nggak ada masalah aku bawain, aku bilang, dan aku bawa juga coba independen, aku bilang.
pandang teman, aku juga nggak ada permusuhan. Aku bilang aku cuma sebagai host membawakan dengan gaya aku seperti biasa. Dari statement beliau kan beliau tidak menjelekkan ya, cuma mereka mau untuk tes yang kedua aja. Ya kalau dari saya cuma bisa sampaikan bahwa tes DNA itu sulit banget tuh didapat ya. Persentase kesalahannya itu kecil banget, 0,01% mungkin. Itu pun mungkin kelilipan, ketiduran mungkin ya, atau mungkin kebanyakan nonton sinetron, aku juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu pertanggungjawabannya itu besar banget untuk tes DNA. Nggak semua lab, nggak semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke lah. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Dia nantangin siapa? Gue tidak ada menantang siapa-siapa. Gua sudah menikah, gua punya rumah tangga, ada postingan rame, digoreng sama netizen, ya kan? Mau siapa lagi yang tes DNA yang pernah pertama kali dan dinyatakan negatif, kan itu kan? Ya udah, kalau dibilang secara pasalnya tidak masuk, lah, kok pikir yang saya laporkan itu yang mana? Saya juga butuh pengakuan dulu, 7 tahun lalu saya 10 tahun lalu saya butuh pengakuan, sampai nangis gue depan media, siapa yang percaya sama gua? Nggak ada, akhirnya gue berhenti, nggak ada pengakuan. Kan berandai-andai, kalau negatif, kalau benar bagaimana? Nah, kalau kita berandai-andai, jangan melihat dari satu sisi dong. Berandai-andai ada dua sisi. Kalau salah bagaimana? Kalau benar bagaimana? Dokter yang juga dikenal banyak membantu janda-janda seperti Inara Rusli dan Inga Anugrah ini pun juga menambahkan, jika hasil tes DNA kedua yang nantinya dikeluarkan oleh pihak rumah sakit akan berbeda dengan tes DNA pertama, maka akan gemparlah dunia kesehatan di tanah air karena hasil tes DNA yang seharusnya 100% valid kali ini bisa berbeda hasilnya saat dilakukan untuk yang kedua kalinya. Lantas, benarkah ada kepercayaan diri seorang Dr. Richard Lee terkait kemenangan Denny Sumargo untuk melawan seterunya DJ Ferny Hassan? Benarkah pula Dr. Richard Lee pun juga yakin menang jika bertaruh hasil tes DNA kedua pasti akan serupa seperti hasil tes DNA sebelumnya? Tes DNA yang pertama itu sangat membuktikan, tes DNA yang pertama itu sudah pasti valid dan sah, aku bisa ngomong seperti itu, kecuali nanti ada tes DNA yang kedua yang menyatakan hal yang sebaliknya. Dan menurutku harusnya tidak mungkin. Kalau ada tes DNA yang kedua hasilnya sebaliknya, waduh gempar lah dunia ini. Rasanya itu aneh banget, nggak mungkin. Masa iya saya mau bisa pergi bayar? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue nggak bisa bayar. Kredibilitasnya tinggi sekali. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya tuh 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya tuh sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gak? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan?
Sementara itu, dengan keyakinan yang sangat berapi-api, ditambah lagi dengan kompetensi sebagai seorang dokter, Dr. Richard Lee pun juga mengatakan, jika ia menjadi seorang Denny Sumargo, seharusnya ia tidak akan malu jika ditantang untuk melakukan tes DNA yang kedua. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan undang-undang, tidak ada satu pihak pun yang bisa mempengaruhi atau menekan seseorang untuk melakukan tes DNA ulang. Lantas, bagaimanakah Dr. Richard Lee mengupdate rencananya untuk membiayai tes DNA DJ Verni? Benarkah sudah dilakukan kesepakatan untuk melakukan tes DNA di Singapura? Tapi yang jelas kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Kalau aku ya. Karena menurutku tes DNA yang pertama itu sudah valid dan jelas. Nggak mungkin itu palsu, nggak mungkin itu dimanipulasi. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Untuk apa? Ngapain? Nah, kayak misalnya aku ngomong ya, aku berseteru dengan Kartika Putri, mau nggak di sidang yang kedua? Ngapain? Gue udah bebas, udah dinyatakan nggak bersalah, status tersangka sudah dicabut, ngapain diminta di sidang lagi sekali lagi kayak gitu? Jadi ngebiayain nggak sih? Enggak sih untungnya. Jadi sebenarnya kan itu kan di podcast kan gertakan lah ya sebenarnya ya kan. Karni Hasan kan bilang mau tes DNA. Jadi pada waktu di podcast tersebut saya tanyain dengan serius, mau beneran atau enggak? Kalau mau ya aku bayarin. Untungnya dijawabnya enggak ya. Sebenarnya kalau misalnya dia mau ya udah aku bayarin, tapi kan eksklusif dong ya kan, liputannya di bawahku kayak gitu. Tapi dia bilang nggak mau, dan tadi pengacara dia juga kemarin datang, dia bilang akan dilangsungkan di Singapura, mau bayar sendiri gitu. Ya udah bagus juga lah aku bilang. Di lain sisi, di balik pernyataan Dr. Richard Lee yang agaknya mendukung penuh niatan Denny Sumargo untuk kembali melakukan tes DNA, Densu, sapaan akrabnya, dalam akun media sosialnya pun juga mengatakan bahwa dirinya ingin segera dilakukan tes DNA ulang. Terlebih lagi, saat ini Denny Sumargo pun mengaku tengah memiliki waktu kosong dan tidak ada jadwal syuting apapun yang membuat dirinya tentu akan kesulitan untuk menghadiri tes DNA ulang. Lantas, seperti apa Dr. Richard Lee selaku orang yang pernah mengundang kuasa hukum DJ Verni ketika menanggapi keinginan Denny Sumargo untuk segera melakukan tes DNA? Kalau dari pengacaranya dia janjinya di bulan September katanya. Kalau di bulan September belum ada ajakan, silakan dikontenin katanya. Berarti kan tidak menunjukkan keseriusan. Mungkin pengen netral kali ya. Sisi positifnya aku ngeliat pengen netral. Sementara itu, Dr. Richard Lee pun juga angkat bicara terkait mantan adik angkatnya yang disebut-sebut merapat ke pengacara Rasman Arif Nasution untuk meminta bantuan hukum terkait pernah adanya sedikit permasalahan dengan Dr. Richard Lee. Lantas, seperti apa pendapat Dr. Richard Lee terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Ya, selain angkat bicara terkait tes DNA Denny Sumargo, Dr. Richard Lee yang dijumpai awak media di lokasi yang sama juga angkat bicara terkait mantan adik angkatnya yang kini memilih untuk berdiri di samping pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution. Ya, diceritakan dalam keterangan persnya, Rasman pun sudah dihubungi oleh Farel Aditya, bahkan juga menunjukkan bukti percakapannya di media sosial. Dalam chatnya di media sosial tersebut, Rasman mengaku dimintai tolong oleh Farel Aditya untuk meminta bantuan hukum terkait permasalahannya dengan Dr. Richard Lee.
Menanggapi hal ini pun, Dr. Richard Lee mengaku tidak mau dibuat pusing. Ia pun hanya mengucapkan selamat dan mengatakan antara Farel Aditya dan Rasman Arif Nasution memang memiliki kecocokan. Lantas benarkah Dr. Richard Lee pun tidak gentar jika Rasman membantu mantan adik asuhnya untuk membantu melawannya dan memprosesnya dengan tindakan hukum? Itu, kalian tahu kemarin namanya yang anak angkatnya itu? Farel? Farel itu udah WA saya. Data semua dikirim ke saya. Siapa yang WA dia semua, tapi saya nggak up ke media. Kenapa? Richard Lee. Kalau saya ungkap itu, orang akan bilang saya sakit hati sama kau, cari-cari kasus kelemahan kau. Kau akan bertempur dengan saya pada waktu yang lain, dan tempur sekarang masih ada dibanding. Sedangkan yang lain itu ada, nanti saya tunjukin. Jadi sebenarnya, sekarang apapun berita tentang Rasman menarik untuk mereka. Tapi mereka lupa. Mungkin mereka kira dengan 12 LP itu saya tiarap. Alhamdulillah, saya masih survive nih. Dia cerita semua ke saya. Nah, bukan saya yang nyari ya, ingat ya. Selamat malam, ini saya Farel. Maaf saya sudah tidur tadi malam, saya bilang. Saya yang bernama Farel Aditya Saputra ingin memohon bantuan kepada Bang Rasman Nasution yang membantu saya dalam kasus degaan dengan Richard Lee. Ini Farel, ini boleh. Nih. Nggak kotor kayak mereka saya. Untuk cari-cari kelemahan orang. Arif, nih. Emang kita ini bersih semua kan enggak? Emang kita bisa lepas dari dosa kan enggak? Inilah bukti bahwa saya tidak kotor dan menjatuhkan orang. Aku belum pernah dengar, mereka cocok lah kalau kayak gitu. Selamat ya Farel, sudah bergabung dengan si Abang. Selamat. Ya kan kalau ngadu kan semua orang boleh ngadu ya, nggak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Gak tahu, mungkin habis cerita kali dia. Dokter, Gak bisa jual kesedihan lagi kali ya? Enggak, aku nggak menyayangkan, malah aku senang sekali. Aku bahagia sekali. Selamat Bang, Abang menemukan klien yang baru. Sementara itu, Dr. Richard Lee sebelumnya juga mengatakan, sebagai kakak angkat ia pun sangat kecewa dengan bantuannya yang seakan disalahgunakan oleh bocah asal Medan, Sumatera Utara berumur 17 tahun itu. Yang lebih membuat kecewa lagi, baru 3 hari setelah kepindahannya, Farel Aditya tiba-tiba saja memilih untuk keluar dari sekolah. Aku memanfaatkan Farel Aditya. Oke, memanfaatkan dari mana ya? Duitku sudah habis. Kalau dari segi followers juga nggak ada satupun followers ini yang lebih tinggi daripada aku. Dari sebelum ketemu dengan aku, ya juga orang nggak begitu banyak kenal dengan dia juga ya. Sejujurnya ya, setahu aku sih seperti itu ya. Jadi aku nggak tahu memanfaatkan dia dari segi mana. Yang setahu saya sih dia memanfaatkan saya sih. Kalau ngomong nyesel pasti nyesel ya. Nyeselnya itu bukan kayak gini. Kalau misalnya cuma keluar duit, nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya sudah keluar duit, cenderung bisa menjadi fitnah pula. Itu kan jadi masalah. Ini mas, kebetulan apa yang kulakukan ini semuanya tulus. Nggak ada yang kututupin dan aku nggak sempat marahin dia sampai kubentak. Beruntungnya sampai sekarang nggak pernah seperti itu. Bayangkan kalau misalnya aku pernah kelepasan marah dengan dia. Bayangkan aku cuma ngomongnya seperti ini aja bisa dikontenin. Apalagi kalau misalnya aku kelepasan emosi dengan dia. Kan mengerikan sekali yang seperti ini punya. Jadi kayak, aku pikir aku beruntung banget ya. Waktu dia ngomong 47 juta, aduh, minta dibalikin. Ini cenderung sih sebenarnya apa ya? Bukan pencemaran nama baik, apa yang namanya ya? Pembunuhan karakter. Apa tujuan dia ngomong itu ke live, ke sosial media dia? Apa sih tujuannya? Kalau mereka dia nggak mampu, silakan dia datang ke aku. Kan aku kakak dia. Dia tuh ngerepotin aku kayak gitu, punya aku lagi sibuk kayak gini, dia nambahin pikiranku dan juga kan pasti kan masyarakat kan pikirannya kepecah-pecah kan, fokusku juga kepecah itu sih sebenarnya. Jadi kayak kesel sudah ngabisin duit, udah kasih perhatian, tapi juga ujung-ujungnya ngerepotin. Sementara itu, Dr. Richard Lee pun juga mengungkapkan dirinya dengan pihak Helwa sudah berdamai karena pihak produk kecantikan bernama Helwa
sudah meminta maaf kepadanya. Lantas pesan apa yang disampaikan Dr. Richard Lee kepada Kartika Putri pasca pihak Helwa sudah meminta maaf kepadanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di lain sisi, terlepas dari komentarnya dengan permasalahan tes DNA Denny Sumargo dan mantan adik asuhnya Farel Aditya, tahun ini sepertinya menjadi salah satu tahun terbaik bagi Dr. Richard Lee. Kali ini, pihak produk kecantikan bernama Helwa pun sudah meminta maaf dan berujung Dr. Richard Lee pun akan mencabut laporannya terhadap Helwa. Lantas, seperti apa pesan khusus yang diberikan oleh Dr. Richard Lee untuk Kartika Putri pasca pihak Helwa meminta maaf kepada dirinya? Ya, jadi ceritanya itu saya sudah ngelaporin pihak Helwa itu sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Dan itu berlanjut, cuma kalah cepat dengan pihak sebelah sana, pihak KP, dan ketika sudah selesai saya mempertanyakan kasus tersebut dan kebetulan dibantu oleh Bapak Kapolres yang baru. Dan kemarin ditanyakan dengan saya maunya apa. Sebenarnya saya mau naik ini ke pengadilan, tapi saya juga nggak berharap ya orang dipenjara karena saya ya. Saya nggak sejahat itu sih. Dan akhirnya semua terbukti benar. Ya bagaimanapun juga ya, kalau misalnya kita orang yang, kalau saya diajarin dari kecil oleh orang tua saya, kalau salah itu harus minta maaf. Kalau saya, dan saya diajarin oleh agama saya juga, kalau salah saya minta maaf. Bahkan saya tidak bersalah pun saya minta maaf. Dan saya masih menunggu. Mudah-mudahan mbaknya dibesarkan hati untuk mau melakukan permintaan maaf dengan saya. Mungkin kebahagiaan mbaknya itu ya, melihat saya masuk penjara, melihat saya tersiksa, tapi kebahagiaan saya tidak seperti itu. Saya nggak bahagia loh sedikit pun kalau mbaknya itu masuk penjara, nggak ada saya bahagia sedikit pun. Saya bahagia kalau misalnya banyak masyarakat Indonesia terbantu gara-gara konten saya, banyak yang terselamatkan gara-gara konten saya. Saya bahagia kalau seperti itu. Jadi saya kalau ditanya dengan saya nggak mau dia masuk penjara, saya juga nggak mau laporin lagi. Tenang aja mbak, mbaknya minta maaf, nggak minta maaf, saya tidak akan laporin mbaknya. Tenang aja, tenang. Tapi saya sebagai manusia tetap ada keinginan, saya aja yang nggak salah minta maaf. Ya siapa tahu mbaknya dibukakan, dibesarkan hatinya. Apalagi kan beliau adalah istri pemuka agama ya. Saya nggak mau bawa-bawa agama deh. Tapi setahu saya aja yang bukan pemuka agama mau berbesar hati, walaupun saya nggak salah, saya minta maaf. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.